Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah seorang wanita yang diusir suaminya karena dianggap mandul. Ia bertemu seekor gagak misterius di tengah hutan yang mengubah kehidupannya, dan wanita ini pulang dengan keadaan hamil, membuat suaminya menyesal telah mengusirnya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Angin sore berdesir pelan menyusuri celah-celah dinding papan yang mulai lapuk. Gubuk kecil itu berdiri seadanya, seperti menunggu waktu untuk runtuh. Di dalamnya, seorang perempuan duduk termenung di dekat tungku yang hampir padam apinya. Namanya Susan. Usianya 30 tahun, namun wajahnya menyimpan lelah yang lebih tua dari angka itu. Garis-garis halus samar terlihat di sudut matanya. Bukan karena waktu semata, melainkan karena beban yang diam-diam ia pikul setiap hari. Di luar, langkah kaki terdengar berat mendekat. Pintu kayu berderit ketika didorong. Ranto masuk dengan wajah kusut dan napas kasar. Bajunya sedikit basah oleh keringat, dan alisnya bertaut seperti biasa. "Air minum mana?" tanyanya pendek. Susan segera berdiri. "Ada, Bang." "Tunggu sebentar." Ia bergegas mengambil kendi tanah liat dan menuangkan air ke gelas logam. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena ia telah hafal nada suara itu. Nada yang selalu menjadi pertanda badai kecil. Ranto meminum air itu tanpa memandang wajah istrinya. Sunyi menggantung beberapa detik. Sunyi yang tidak pernah benar-benar damai. "Kau tadi kemana?" tanya Ranto tiba-tiba. "Aku menjemur pakaian di belakang. Lalu membersihkan halaman." "HM." Jawaban singkat itu terasa seperti jarum kecil yang menusuk. Susan kembali duduk. Ia mencoba tersenyum, meski senyum itu tipis dan rapuh. "Bang," ucapnya pelan, "aku sudah menanak nasi. Makanlah dulu." Ranto meletakkan gelas dengan bunyi keras. "Nasi lagi? Tiap hari nasi. Hidup kita begini-begini saja." Susan menunduk. "Rezeki kita memang belum lebih, Bang." "Belum lebih?" Ranto tertawa hambar. "Sudah 5 tahun, San. 5 tahun. Apa yang berubah?" Kata-kata itu seperti batu yang dilemparkan tepat ke dadanya. Susan terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Dan benar saja. Orang-orang sudah mulai bicara, lanjut Ranto, suaranya mengeras. Istrinya si Jaka saja sudah punya 2 anak. Padahal menikahnya lebih lama kita. Susan menarik napas dalam. "Anak itu titipan Tuhan, Bang. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa." "Berdoa?" Ranto menatapnya tajam. "Apa kurang doaku selama ini?" Susan menelan ludah. "Aku juga berdoa setiap malam." "Lalu mana hasilnya?" Pertanyaan itu menggantung, berat dan menyakitkan. Susan memejamkan mata sejenak. Ia tidak tahu jawaban apa yang bisa menenangkan suaminya. Ia bahkan tidak tahu apakah dirinya benar-benar yang bersalah. "Aku sudah periksa ke dukun beranak seperti yang abang minta," katanya lirih. Katanya tidak ada yang salah. Ranto mendengus. "Dukun beranak? Apa kau pikir itu cukup?" Susan menatap wajah suaminya, mencoba mencari sisa kelembutan yang dulu pernah ada. Dulu, Ranto adalah lelaki yang tertawa lepas ketika hujan turun. Lelaki yang memegang tangannya dengan penuh keyakinan saat akad terucap.
lelaki yang berjanji akan menerima apapun takdir mereka. Namun kini, lelaki itu berdiri di hadapannya dengan mata penuh tuntutan. "Abang," suara Susan gemetar, "jangan salahkan aku sendirian. Apa maksudmu? Aku tidak pernah meminta semua ini terjadi." Ranto terdiam sejenak. Namun diamnya bukan tanda pengertian. "Jadi kau menyalahkanku?" tanyanya tajam. "Tidak, bukan begitu." "Lalu bagaimana?" Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Susan. "Aku hanya ingin kita tetap bersama, Bang. Itu saja." Ranto tertawa pendek. "Bersama tanpa anak? Sampai kapan?" Pertanyaan itu seperti pedang yang menggores perlahan. Susan memegang ujung bajunya erat-erat. "Kalau memang Tuhan belum memberi, mungkin kita harus lebih sabar." "Sabar?" suara Ranto meninggi. "Aku sudah sabar 5 tahun." Ia berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. "Aku butuh keturunan, San. Aku butuh anak yang memanggilku ayah." Kata-kata itu membuat dada Susan terasa sesak. "Dan kau pikir aku tidak ingin dipanggil ibu?" bisiknya hampir tak terdengar. Ranto berhenti melangkah. Untuk sesaat, hanya suara angin yang terdengar di luar. Susan menatap api tungku yang mulai redup. Ia merasa seperti api itu, perlahan padam, tanpa ada yang benar-benar peduli. "Bang," katanya lagi, "kalau memang salahku, maafkan aku." Ranto menatapnya dengan wajah keras. "Maaf tidak mengubah apapun." Susan menunduk dalam. Ia ingin memeluk suaminya. Ia ingin mengatakan bahwa mereka masih punya satu sama lain. Namun jarak di antara mereka terasa lebih lebar dari jurang. "Abang masih mencintaiku?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Ranto terdiam. Lama. Jawaban yang tidak segera datang terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. "Aku lelah," akhirnya Ranto berkata. Bukan jawaban yang Susan harapkan. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. "Lelah padaku?" Ranto tidak menjawab. Ia duduk di sudut ruangan, memandangi dinding kosong. Susan merasakan dingin merambat di tubuhnya. Bukan dingin udara, melainkan dingin yang lahir dari hati yang mulai menjauh. "Aku akan terus berdoa," katanya pelan, lebih pada dirinya sendiri. "Sampai Tuhan mendengar." Ranto menghela napas berat. "Kita lihat saja." Malam turun perlahan. Di luar, suara serangga mulai bersahutan. Gubuk kecil itu kembali sunyi, tetapi bukan sunyi yang damai. Susan berbaring membelakangi suaminya. Air matanya masih mengalir pelan. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah kesetiaan dan kesabarannya cukup untuk mempertahankan rumah tangga ini? Atau apakah rumah itu memang sudah retak, hanya menunggu waktu untuk runtuh sepenuhnya? Ia menatap kegelapan. "Ya Tuhan," bisiknya dalam doa yang nyaris tak terdengar, "jika Engkau ingin mengujiku, kuatkan aku. Jangan biarkan hatiku hancur sebelum waktunya." Di sudut ruangan, Ranto memejamkan mata, namun pikirannya tak tenang. Keduanya terbaring di satu atap yang sama. Namun jarak di antara mereka malam itu terasa lebih jauh dari langit dan bumi. Dan tanpa mereka sadari, retakan kecil dalam rumah tangga itu mulai melebar, perlahan, senyap, menunggu saat untuk pecah menjadi kehancuran yang lebih besar. Pagi itu tidak ada sapaan. Tidak ada suara sendok beradu dengan piring seperti biasanya. Susan terbangun lebih dulu. Matanya sembab, bekas tangis semalam belum benar-benar kering. Ia memandang langit-langit gubuk
yang mulai menghitam dimakan usia. Di sampingnya, Ranto sudah bangun dan duduk di tepi dipan kayu. Sunyi. Sunyi yang menekan dada. "Abang mau sarapan?" tanya Susan pelan. Ranto tidak langsung menjawab. Ia berdiri, mengambil bajunya, lalu memakainya dengan gerakan kasar. "Aku tidak lapar." Jawaban itu pendek, tetapi cukup untuk melukai. Susan bangkit, tetap mencoba melakukan hal yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Menanak nasi, menyeduh air panas, menyapu lantai tanah yang tak pernah benar-benar bersih. Namun pagi itu, udara terasa berbeda. Lebih berat. Ranto keluar tanpa pamit. Susan berdiri di ambang pintu, menatap punggung suaminya menjauh. Ada sesuatu dalam langkah itu, sesuatu yang tidak lagi bisa ia pahami. Sepanjang hari ia bekerja dalam diam. Menjelang sore, awan mulai menggelap. Angin berembus kencang, menggoyangkan dinding papan. Ranto pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tegang. Susan yang sedang menjemur kain segera menghampiri. "Abang pulang cepat." Ranto tidak menjawab. Ia langsung duduk dan melepaskan sandalnya dengan gerakan keras. Susan menelan ludah. "Abang, ada apa?" Ranto mendongak. "Aku bertemu Pak Lurah tadi." Susan diam. Dia bertanya, "Kapan aku punya anak?" Kata-kata itu jatuh seperti batu besar. Susan menunduk. "Apa kata abang?" Aku hanya diam. Mau jawab apa? Sunyi. Lalu tiba-tiba Ranto berdiri. "Berapa lama lagi aku harus menanggung malu ini, Susan?" Nada suaranya naik. Susan terkejut. "Malu karena apa, Bang?" "Kau masih bertanya." "Aku tidak pernah berniat membuat abang malu. Orang-orang mulai menganggapku tidak sempurna. Mereka pikir aku tidak bisa memberi keturunan." Susan membeku. "Bang, jangan salahkan aku untuk semuanya." "Lalu siapa lagi?" "Siapa?" teriak Ranto. Angin semakin kencang di luar. "Aku sudah berusaha." Susan balas dengan suara bergetar. "Aku sudah minum ramuan, sudah berdoa, sudah menurut semua perkataanmu. Tapi hasilnya nol." Ranto memukul meja kecil di sampingnya. Kosong. Air mata Susan jatuh lagi. "Kau pikir aku tidak merasa sakit setiap kali orang menanyakan itu padaku?" Suaranya pecah. "Kau pikir aku tidak merasa gagal sebagai perempuan?" Ranto terdiam sejenak. Namun bukan simpati yang tumbuh. Hanya amarah yang makin mengeras. "Aku tidak bisa hidup seperti ini terus," katanya dingin. Susan mengangkat wajahnya perlahan. "Apa maksud abang?" "Aku butuh istri yang bisa memberiku keturunan." Kalimat itu seperti petir menyambar. Susan mundur selangkah. "Abang, apa kau ingin meninggalkanku?" Ranto tidak langsung menjawab. Tatapannya tajam, namun kosong. "Kalau memang kau tidak bisa memberiku anak, untuk apa aku mempertahankan ini?" Dunia Susan seperti runtuh dalam 1 detik. "Kita ini bukan hanya soal anak," serunya dengan putus asa. "Kita punya cinta. Kita punya janji. Janji tidak membuatku punya penerus." Susan mendekat, berlutut di depan Ranto. "Abang, jangan lakukan ini, aku mohon." Namun Ranto menarik tangannya kasar. "Sudah cukup." Ia berdiri dan menunjuk pintu. "Pergi." Susan terpaku. "Apa?" "Pergi dari rumah ini."
Suara itu tegas. Tanpa ragu. Susan merasa napasnya berhenti. Abang bercanda, kan? Aku tidak pernah lebih serius dari ini. Air mata Susan mengalir deras. Kemana aku harus pergi? Itu bukan urusanku. Hujan mulai turun di luar, deras dan dingin. Susan bangkit perlahan. Tangannya gemetar. 5 tahun kita bersama, dan abang mengusirku begitu saja? Ranto membuang muka. Aku lelah, Susan. Karena aku tidak bisa hamil. Ya. Jawaban itu menghantam tanpa ampun. Susan terisak. Kalau memang aku mandul, apakah itu dosaku? Ranto tidak menjawab. Hanya diam dengan rahang mengeras. Susan menatap rumah kecil itu. Rumah yang ia bersihkan setiap hari. Rumah tempat ia menyimpan mimpi menjadi ibu. Kini terasa asing. Ia melangkah menuju sudut ruangan, mengambil selendang tipis dan kain seadanya. Tidak ada yang lain. Tidak ada harta. Tidak ada tempat tujuan. Hanya luka. Ranto berdiri mematung ketika Susan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, Susan berhenti. Ia menoleh. Abang, suaranya lirih. Kalau suatu hari Tuhan memberiku anak, apakah abang akan menyesal? Ranto tidak menjawab. Hanya tatapan kosong. Susan tersenyum pahit. Semoga abang bahagia. Dan ia melangkah keluar. Pintu ditutup keras di belakangnya. Bunyi itu seperti akhir dari segalanya. Hujan membasahi tubuh Susan dalam hitungan detik. Ia berdiri di depan rumahnya sendiri, rumah yang kini bukan lagi miliknya. Air mata bercampur dengan air hujan. Kakinya mulai melangkah tanpa arah. Di dalam gubuk, Ranto berdiri membelakangi pintu. Napasnya berat. Tangannya mengepal. Namun ia tidak memanggil nama Susan. Tidak malam itu. Di luar, Susan berjalan menyusuri jalan kecil yang mulai becek. Gelap mulai turun. Tidak ada lampu. Tidak ada suara selain hujan dan isak tangisnya sendiri. Dalam hatinya, ada sesuatu yang patah. Namun di balik kepedihan itu, ada doa yang masih menyala. Ya Tuhan, bisiknya sambil melangkah tertatih. Jika ini takdirku, tuntunlah aku. Jangan biarkan aku hilang. Langkahnya semakin menjauh. Gubuk kecil itu perlahan menghilang dari pandangan. Dan bersama langkah itu, berakhirlah satu bab kehidupan Susan sebagai istri. Tanpa ia tahu, malam itu bukan hanya pengusiran, melainkan awal dari perjalanan yang akan mengubah takdirnya selamanya. Langkah Susan semakin menjauh dari gubuk yang selama 5 tahun ia sebut rumah. Hujan belum reda. Tanah menjadi licin, dan pakaiannya yang tipis melekat di tubuhnya yang gemetar. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Yang ia tahu, ia tidak bisa kembali. Setiap kali bayangan pintu yang ditutup keras itu muncul di kepalanya, dadanya terasa sesak. Pergi. Satu kata itu terus terngiang. Susan berjalan tanpa arah. Jalan kecil yang biasa ia lalui kini terasa asing. Malam semakin gelap, hanya sesekali kilat menyambar di langit, menerangi pepohonan dan semak-semak di kejauhan. Ia berhenti sejenak, napasnya terengah. Kemana aku harus melangkah, ya Tuhan, bisiknya lirih. Tidak ada jawaban selain gemuruh petir. Kakinya membawa dirinya semakin jauh, hingga jalan tanah berubah menjadi jalur sempit yang dipenuhi akar dan dedaunan. Tanpa sadar, ia telah memasuki kawasan hutan kecil di pinggir desa.
Angin berembus lebih dingin di antara pepohonan. Susan memeluk tubuhnya sendiri. Ia teringat malam pertamanya sebagai istri. Ranto memegang tangannya dengan lembut, berkata bahwa ia akan melindunginya apapun yang terjadi. Selama aku hidup, kau tidak akan sendirian, San. Janji itu kini terasa seperti cerita dari kehidupan orang lain. Air mata kembali jatuh. Kenapa semuanya berubah? Gumamnya. Ia berjalan lebih dalam, hingga suara desa tak lagi terdengar. Hanya suara serangga malam dan ranting patah di bawah kakinya. Langit semakin pekat. Hujan mulai mereda, menyisakan kabut tipis yang menggantung di antara batang-batang pohon. Susan merasa lelah. Sangat lelah. Tubuhnya lemah, hatinya lebih lemah lagi. Ia menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang menjulur keluar seperti tangan raksasa. Di sanalah ia berhenti. Perlahan ia duduk di tanah yang masih basah. Ia tidak peduli lagi. Gaun tipisnya kotor oleh lumpur. Ini akhirnya, tanyanya pada dirinya sendiri. Sunyi menjawab. Susan memeluk lututnya dan menangis dalam diam. Tangisnya tidak lagi keras seperti tadi sore. Kini hanya isakan kecil yang nyaris tak terdengar. Apakah aku benar-benar tidak berharga karena tidak bisa melahirkan? Bisiknya. Hatinya terasa perih. Ia teringat tatapan Ranto, bukan lagi tatapan cinta, melainkan tatapan kecewa dan malu. Apa aku memang gagal sebagai perempuan? Kata-kata itu menggantung dalam pikirannya. Ia menengadah ke langit gelap. Ya Tuhan, kalau memang Engkau tidak memberiku anak, mengapa Engkau juga mengambil suamiku dariku? Angin berdesir lembut, seolah menyentuh pipinya. Susan memejamkan mata. Kenangan-kenangan bermunculan. Tawa kecil saat mereka makan bersama. Pelukan hangat di malam-malam dingin. Harapan yang dulu begitu sederhana, seorang anak kecil berlari di halaman kecil mereka. Semua itu kini terasa jauh. Terlalu jauh. Perutnya mulai terasa kosong. Sejak pagi ia belum makan dengan layak. Namun rasa lapar kalah oleh rasa sakit di hatinya. Ia mencoba berdiri, namun kakinya lemas. Ia kembali terduduk. Malam semakin larut. Suara burung malam terdengar di kejauhan. Susan mulai merasa takut. Bagaimana jika ada binatang buas, pikirnya. Namun ketakutan itu tidak sebesar ketakutan yang telah ia rasakan saat diusir. Ia menyandarkan punggungnya pada batang pohon. Tanah dingin merambat ke tubuhnya. Matanya terasa berat. Sebelum tertidur, ia berbisik pelan. Kalau aku harus hidup sendiri, kuatkan aku. Angin malam berembus pelan. Di tengah gelapnya hutan, Susan terbangun oleh suara dedaunan berdesir. Ia membuka mata perlahan. Sekelilingnya masih gelap, hanya ada cahaya samar bulan yang tertutup awan. Siapa di sana? Tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kecil di antara semak. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya masih lemah. Suara itu semakin dekat. Susan menahan napas. Namun yang muncul dari balik semak hanyalah seekor kijang kecil yang kemudian berlari menjauh. Susan menghela napas panjang. Tenang, hanya hewan kecil. Ia memejamkan mata lagi. Namun kali ini tidurnya tidak lelap. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan gubuknya. Ranto memanggilnya masuk. Ia tersenyum dan hendak melangkah. Namun saat ia hampir mencapai pintu, rumah itu perlahan runtuh menjadi debu.
Ia menjerit dan terbangun dengan napas tersengal. Langit mulai memucat. Fajar hampir tiba. Susan menyadari satu hal yang menyakitkan, tidak ada seorang pun yang mencarinya. Tidak ada suara memanggil namanya. Tidak ada langkah kaki menyusulnya ke hutan. Ia benar-benar sendirian. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini, tangisnya berbeda. Bukan hanya kesedihan. Ada secercah tekad yang perlahan tumbuh. Kalau aku harus hidup, aku akan hidup, katanya pelan. Ia berdiri perlahan, membersihkan lumpur di bajunya sebisanya. Kakinya masih gemetar, tetapi ia memaksa melangkah. Tidak ada yang akan menyelamatkanku selain diriku sendiri. Kalimat itu keluar begitu saja. Ia menoleh sekali ke arah desa yang tak lagi terlihat. Selamat tinggal, bisiknya. Langkahnya kini lebih pasti, meski masih lemah. Ia tidak tahu kemana arah yang benar. Namun untuk pertama kalinya sejak semalam, ia tidak hanya berjalan karena diusir. Ia berjalan karena memilih bertahan. Matahari mulai muncul di balik pepohonan, menyinari dedaunan yang basah oleh sisa hujan. Cahaya itu jatuh di wajah Susan. Dan di antara rasa sakit yang masih membekas, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Harapan kecil. Ia tidak tahu bahwa hutan itu bukan hanya tempat pelarian, melainkan tempat pertemuan. Tempat di mana takdirnya akan berubah. Dan pagi itu, di bawah langit yang masih kelabu, perjalanan Susan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu udara terasa lembab dan sunyi. Kabut tipis masih menggantung di antara batang-batang pohon. Cahaya matahari belum sepenuhnya menembus rimbunnya dedaunan. Susan berjalan pelan, tubuhnya masih lelah, perutnya kosong, namun ada tekad kecil yang membuatnya tetap melangkah. Ia belum tahu hendak kemana. Hutan itu asing baginya. Setiap suara kecil membuatnya menoleh. Setiap bayangan tampak seperti ancaman. Namun ia terus berjalan. Kalau aku berhenti, aku akan mati, gumamnya pelan. Beberapa kali ia mencoba mencari buah liar atau akar yang bisa dimakan. Tangannya yang lembut kini dipenuhi goresan kecil akibat duri dan ranting tajam. Menjelang siang, Susan merasa tubuhnya semakin lemah. Ia berhenti di dekat sebuah batang pohon besar dan duduk di atas akar yang menjulur keluar dari tanah. Kepalanya terasa ringan. Matanya hampir terpejam. Tiba-tiba terdengar suara. Kraa-a. Susan terlonjak. Ia menoleh cepat ke arah suara itu. Di atas sebuah dahan, seekor gagak hitam bertengger. Burung itu besar. Bulunya mengilap meski cahaya redup. Matanya hitam pekat, tajam, seolah menembus langsung ke dalam dirinya. Susan membeku. Ia menatap balik burung itu. Kraa-a. Gagak itu mengeluarkan suara lagi, tetapi tidak terbang. Hanya memandang. Pergilah, bisik Susan lemah. Namun gagak itu tetap diam. Hanya matanya yang bergerak, mengikuti setiap gerakan kecil Susan. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapan itu. Bukan tatapan liar seperti hewan biasa. Tatapan itu terasa, mengerti. Susan menggeleng pelan. Aku sudah mulai gila, gumamnya. Ia mencoba berdiri dan melangkah menjauh. Namun belum 10 langkah, suara kepakan sayap terdengar di atasnya. Gagak itu berpindah dahan. Masih mengikutinya. Susan berhenti. Kau mengikutiku? Gagak itu memiringkan kepalanya sedikit. Sunyi kembali turun. Susan merasakan bulu kuduknya meremang.
Namun anehnya, ia tidak merasa takut. Yang ia rasakan justru seperti ditemani. "Kau juga sendirian?" tanyanya lirih, seolah berbicara pada sahabat lama. Angin berdesir lembut. Gagak itu mengepakkan sayapnya sekali, lalu kembali bertengger. Susan duduk lagi, menatap tanah. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi," katanya pelan. "Suamiku mengusirku." Air mata kembali jatuh, tetapi kali ini tidak disertai isakan keras. Katanya, "Aku tidak berguna karena tidak bisa memberinya anak." Gagak itu tetap diam. Namun ia tidak pergi. Susan menengadah. "Kenapa kau tidak terbang saja?" Seolah menjawab, gagak itu turun dari dahan dan bertengger di akar pohon, hanya beberapa langkah darinya. Jantung Susan berdegup lebih cepat. Namun ia tidak mundur. Burung itu menatapnya lekat-lekat. Dan untuk pertama kalinya sejak ia diusir, Susan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Bukan luka, bukan takut, melainkan perasaan didengarkan. "Kalau kau bisa bicara," bisik Susan, "apa yang akan kau katakan padaku?" Sunyi. Lalu tiba-tiba angin berembus lebih kencang. Daun-daun berdesir seperti suara bisikan samar. Susan memejamkan mata. Di antara suara angin itu, entah mengapa, ia merasa seperti mendengar sesuatu dalam hatinya. "Bertahanlah." Ia membuka mata cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya gagak itu masih berdiri di depannya. "Apakah itu kau?" tanyanya pelan. Gagak itu mengepakkan sayapnya pelan. Susan menelan ludah. Ia tahu burung tidak bisa berbicara. Namun rasa itu begitu nyata. Seolah ada pesan yang sampai langsung ke dalam jiwanya. Perlahan, Susan mengulurkan tangannya. "Jangan takut." Gagak itu tidak menjauh. Ia tetap berdiri. Hanya beberapa jari dari ujung tangannya. Susan tidak menyentuhnya. Ia hanya membiarkan tangannya terbuka. Dan untuk beberapa detik, dunia terasa hening. Seolah waktu berhenti. Kemudian gagak itu melompat menjauh, kembali ke dahan. Namun kali ini, bukan dengan jarak jauh. Masih dekat. Seperti penjaga. Susan tersenyum kecil. Senyum pertama sejak ia meninggalkan rumah. "Baiklah," katanya pelan. "Kalau kau mau ikut, ikutlah." Ia berdiri lagi. Melangkah perlahan. Dan gagak itu benar-benar mengikuti. Dari dahan ke dahan. Dari pohon ke pohon. Setiap kali Susan berhenti, burung itu berhenti. Setiap kali ia berjalan, burung itu bergerak. Menjelang sore, Susan menemukan aliran sungai kecil. Ia berlutut dan meminum airnya. Air itu dingin dan menyegarkan. Saat ia menengadah, ia melihat sesuatu di tepi sungai. Beberapa buah kecil tergeletak di tanah. Ia tidak ingat melihatnya tadi. Susan menoleh ke atas. Gagak itu bertengger di atas pohon tepat di atas buah-buah itu. "Apakah kau?" Ia terdiam. Tidak mungkin seekor burung melakukan itu. Namun kenyataannya, buah itu ada di sana. Dengan ragu, Susan mengambil satu dan mencicipinya. Rasanya manis. Air mata kembali menggenang. "Terima kasih," bisiknya. Gagak itu mengeluarkan suara pelan. "Kraa." Namun kali ini, suara itu tidak terdengar menyeramkan. Melainkan seperti jawaban. Langit mulai menggelap lagi. Susan memutuskan bermalam di dekat sungai.
Ia mengumpulkan daun kering dan membuat alas sederhana. Gagak itu tetap di dekatnya. Saat malam turun dan hawa dingin mulai menggigit, Susan memeluk lututnya. "Kalau kau benar-benar dikirim Tuhan untuk menemaniku," katanya pelan, "aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Ia menatap burung itu. "Aku akan hidup. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak lemah." Di atas dahan, gagak itu membuka sayapnya lebar, lalu melipatnya kembali. Angin malam berembus lembut. Dan untuk pertama kalinya sejak ia diusir, Susan tertidur tanpa tangis. Ia tidak lagi merasa sepenuhnya sendirian. Di antara gelapnya hutan dan sunyinya malam, sebuah ikatan aneh telah lahir. Ikatan antara perempuan yang terluka dan makhluk hitam bermata tajam. Ia belum tahu bahwa pertemuan itu bukan kebetulan. Bahwa gagak itu bukan sekadar burung. Dan bahwa takdirnya sedang perlahan berubah. Namun malam itu, cukup baginya untuk tahu satu hal. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Pagi di hutan terasa berbeda dari desa. Udara lebih segar, tetapi juga lebih sunyi. Susan melangkah perlahan menyusuri jalur sempit yang dipenuhi dedaunan basah. Cahaya matahari menembus celah-celah ranting, membentuk garis-garis tipis di tanah. Dan gagak itu masih mengikutinya. Burung hitam dengan mata yang terlalu tajam untuk sekadar hewan biasa. Susan berhenti. Gagak itu hinggap di dahan rendah, menatapnya tanpa berkedip. "Kenapa kau terus mengikutiku?" tanya Susan pelan. Gagak itu mengeluarkan suara pendek. "Kraa." Bukan suara biasa. Ada irama di dalamnya. Seolah bukan sekadar panggilan, melainkan jawaban. Susan menghela napas panjang. "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalau kau ingin mengambil sesuatu dariku, silakan." Gagak itu mengepakkan sayapnya sekali. Lalu terbang ke arah kanan. Berhenti di dahan lain. Menoleh. Seolah memanggil. Susan mengernyit. "Kau menyuruhku ikut." Burung itu terbang lagi, sedikit lebih jauh. Berhenti. Menoleh. Susan ragu. Ia tidak punya tujuan. Tidak tahu kemana harus pergi. Mungkin mengikuti burung aneh ini bukan pilihan paling masuk akal. Tapi ia sudah kehilangan segalanya. Apalagi yang bisa hilang? Dengan hati-hati, ia melangkah mengikuti arah gagak itu. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, suasana berubah. Pepohonan semakin tinggi. Cahaya semakin sedikit. Udara terasa lebih dingin. Dan heningnya berbeda. Tidak ada suara serangga. Tidak ada kicau burung lain. Hanya suara langkahnya sendiri dan kepakan sayap gagak. Susan mulai merasa tidak nyaman. "Kita mau kemana?" bisiknya. Gagak itu tiba-tiba berhenti di sebuah pohon besar yang batangnya retak di tengah. Retakan itu seperti celah alami. Burung itu hinggap tepat di atasnya. "Kraa." Susan mendekat perlahan. Ia menyentuh batang pohon itu. Dingin. Retakannya cukup besar untuk seseorang menyelinap masuk. Hatinya berdegup kencang. Ini tempat apa? Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tua. Lebih dalam. Gagak itu menatapnya. Lama. Seolah menunggu keputusan. Susan menelan ludah. Ia melirik ke belakang. Hutan tampak sama dari segala arah. Ia sendirian. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin
ia memang tidak sedang sendirian. Dengan napas gemetar, ia melangkah masuk melalui celah batang pohon itu. Bagian dalamnya tidak gelap seperti yang ia kira. Ada cahaya redup kehijauan dari lumut yang tumbuh di dinding kayu. Lorongnya sempit, tetapi cukup untuk dilewati. Susan berjalan perlahan. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia lain. Dan ketika ia keluar dari sisi lain, ia terdiam. Di depannya terbentang sebuah ruang terbuka kecil. Seperti lingkaran alami di tengah hutan. Di tengahnya berdiri batu besar yang permukaannya halus. Dan di atas batu itu, seekor gagak lain, lebih besar, lebih hitam. Mata kuningnya menyala tajam. Susan membeku. Gagak yang membawanya tadi terbang dan hinggap di sisi batu. Keduanya menatapnya. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan sunyi total. Lalu, gagak besar itu membuka paruhnya. Dan suara yang keluar, bukan suara burung. "Kau datang." Susan tersentak mundur. Apa? Jantungnya hampir berhenti. "Kau datang karena kehilangan?" Suara itu terdengar dalam, berat, dan jelas. Susan terhuyung. Siapa kau?" Gagak itu mengepakkan sayapnya perlahan. "Aku adalah yang melihat." Susan gemetar. Ini mimpi. Tidak. Suara itu bergema lembut di ruang kecil itu. "Kau dipilih." Kata-kata itu membuat napas Susan tercekat. Dipilih? Untuk apa? Aku bukan siapa-siapa. Mata kuning itu menyipit. "Kau yang bertahan ketika dipatahkan." Susan terdiam. Hatinya bergetar. Ia ingin lari. Namun kakinya tak bergerak. "Aku hanya perempuan yang dibuang," katanya lirih. "Tidak." Suara itu tegas. "Kau adalah perempuan yang tidak menyerah." Kata-kata itu menghantam dadanya. Tidak menyerah? Ia hampir mati ketakutan semalam. Ia hampir putus asa. "Kenapa aku?" tanyanya. Hening beberapa detik. Lalu gagak besar itu melompat turun dari batu. Berjalan perlahan mendekatinya. "Karena kau tidak lagi punya apapun untuk ditakuti." Susan menatap mata kuning itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat ancaman. Ia melihat penilaian. "Jika aku menolak?" tanyanya. Gagak itu berhenti. "Maka kau akan kembali menjadi bayangan yang dilupakan." Susan menelan ludah. "Dan jika aku menerima, takdirmu akan berubah." Angin kembali berembus. Daun-daun berdesir. Susan menutup mata. Ia mengingat wajah Ranto. Mengucap kata "pergi." Ia mengingat rumah yang runtuh dalam mimpinya. Ia mengingat kesepian. Lalu ia membuka mata. Apa yang harus kulakukan? Mata kuning itu bersinar lebih terang. Belajar. Susan mengernyit. Belajar apa? Melihat seperti kami melihat. Kalimat itu menggantung di udara. Melihat apa? Kebenaran. Jantung Susan berdegup cepat. Kebenaran tentang apa? Gagak besar itu mengangkat sayapnya perlahan. Segalanya. Sunyi kembali menyelimuti. Susan berdiri di antara ketakutan dan rasa ingin tahu. Ia tidak mengerti sepenuhnya. Namun satu hal ia tahu. Ia tidak ingin kembali menjadi perempuan yang hanya menangis dalam gelap. "Aku akan mencoba."
Begitu kata-kata itu keluar, tanah di bawah kakinya terasa bergetar halus. Gagak kecil mengeluarkan suara lembut. Gagak besar menatapnya dalam-dalam. Mulai hari ini, kau tidak lagi berjalan sendirian. Susan menelan napas. Apa yang akan terjadi padaku? Gagak itu menoleh ke arah langit yang mulai menggelap kembali meski masih siang. Perubahan. Dan di antara pepohonan yang diam, Susan merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan cinta. Bukan ketakutan. Bukan kesedihan. Kekuatan. Kecil. Rapuh. Namun nyata. Perjalanan barunya tidak lagi sekadar bertahan hidup. Ia sedang melangkah menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Dan jauh di dalam hutan, dua pasang mata kuning terus mengawasinya. Menilai. Menunggu. Transformasi itu baru saja dimulai. Lingkaran batu itu terasa berbeda setelah keputusan Susan diucapkan. Udara menjadi lebih berat. Lebih pekat. Seolah hutan sendiri sedang menahan napas. Gagak besar berdiri di depannya. Mata kuningnya menyala redup, seperti bara yang tertutup abu. Kau telah memilih, katanya. Susan menelan ludah. Aku belum tahu apa yang kupilih. Justru itu, jawab suara dalam itu. Yang berani melangkah tanpa kepastian adalah yang layak melihat. Melihat. Kata itu kembali terdengar asing sekaligus menakutkan. Gagak kecil terbang mendekat, lalu hinggap di bahu Susan. Anehnya, kali ini Susan tidak terkejut. Cakar kecil itu terasa ringan, hampir hangat. Apa yang akan kau lakukan padaku? Tanya Susan. Bukan kami yang melakukan, jawab gagak besar. Kau yang akan membuka. Membuka apa? Matamu. Susan mengernyit. Mataku baik-baik saja. Gagak besar mendekat. Hanya karena kau bisa melihat bentuk, bukan berarti kau bisa melihat kebenaran. Angin berputar pelan di tengah lingkaran itu. Daun-daun kering terangkat, berputar mengelilingi Susan. Jantungnya mulai berdegup cepat. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Tutup matamu. Susan ragu sesaat. Namun ia memejamkan mata. Hening. Lalu suara gagak besar terdengar lebih dekat, lebih dalam. Tarik napas. Ingat semua yang menyakitimu. Dada Susan terasa sesak. Ia teringat Ranto. Tatapan kecewa. Kata-kata tajam. Pintu yang tertutup keras. Air mata yang tak terhitung. Sekarang, suara itu berbisik. Ingat kekuatannya membuatmu tetap berdiri. Susan terdiam. Kekuatan? Ia hampir menyerah semalam. Namun ia tidak kembali. Ia berjalan. Ia bertahan. Ia memilih hidup. Sesuatu bergetar di dalam dadanya. Hangat. Perlahan, hangat itu naik ke lehernya, ke wajahnya, ke matanya. Buka, perintah suara itu. Susan membuka mata. Dunia berubah. Hutan yang tadi hijau kini diselimuti lapisan tipis cahaya. Pepohonan memiliki garis-garis samar yang berpendar. Tanah di bawahnya bukan lagi coklat biasa. Ada bayangan gelap yang bergerak seperti kabut tipis. Susan terhuyung mundur. Apa ini? Kebenaran, jawab gagak besar. Ia menatap tangannya sendiri. Di sekeliling tubuhnya ada cahaya lembut, kecil, tetapi stabil. Namun ketika ia menoleh ke arah luar lingkaran batu, ia melihat sesuatu.
Bayangan hitam pekat merayap di antara pepohonan. Tidak berbentuk jelas, namun bergerak. Perlahan. Mengintai. Itu apa? Bisiknya. Yang bersembunyi di balik dunia biasa, jawab Gagak Besar. Tidak semua mata mampu melihatnya. Susan merasa tengkuknya meremang. Bayangan itu seperti asap hidup, bergerak mencari. Dan ketika salah satu cabangnya mendekat ke arahnya, cahaya di tubuh Susan berkilat terang. Bayangan itu mundur, seolah terbakar. Susan tersentak. Apa yang terjadi? Kau bukan mangsa, kata Gagak itu. Bukan lagi. Napas Susan memburu. Ia melihat lebih jauh. Di beberapa batang pohon, ada noda gelap, seperti luka lama. Di udara, ada retakan tipis seperti garis pecah pada kaca. Dunia tidak sebersih yang kau kira, lanjut suara itu. Susan terdiam. Selama ini ia hanya melihat penderitaannya sendiri. Kini ia melihat sesuatu yang jauh lebih luas. Kau bisa melihat luka, kata Gagak Besar. Dan suatu hari, kau bisa menyentuhnya. Menyentuh? Suara Susan nyaris tak terdengar. Menyembuhkan atau menghancurkan? Kata terakhir itu menggema berat. Susan menggeleng pelan. Aku tidak ingin menghancurkan apapun. Keinginanmu bukan satu-satunya yang menentukan. Bayangan hitam di luar lingkaran mulai bergerak lebih aktif, seolah menyadari keberadaannya. Susan merasakan ketakutan lama muncul kembali. Namun kali ini, ketakutan itu tidak melumpuhkannya. Ia berdiri lebih tegak. Apa mereka berbahaya? Tanyanya. Bagi yang lemah, jawab Gagak itu. Susan menatap bayangan itu. Dulu, ia adalah perempuan yang menangis sendirian di bawah pohon. Kini, sesuatu dalam dirinya menolak untuk gemetar. Apa yang harus kulakukan jika mereka mendekat? Gagak Besar menatapnya tajam. Lihat lebih dalam. Susan memusatkan perhatian pada salah satu bayangan. Awalnya hanya gelap. Namun ketika ia tidak mengalihkan pandangan, ia melihat sesuatu di dalamnya. Potongan kenangan. Wajah-wajah penuh amarah. Tangisan. Rasa iri. Rasa benci. Bayangan itu bukan makhluk asing. Ia terbentuk dari emosi yang membusuk. Susan terhenyak. Ini berasal dari manusia? Sebagian, jawab Gagak itu. Hati Susan terasa berat. Berarti dunia yang ia kenal menyimpan lebih banyak kegelapan dari yang ia bayangkan. Dan mungkin, rasa sakitnya sendiri pernah menyumbang pada kegelapan itu. Ia menunduk. Aku juga pernah membenci, bisiknya. Cahaya di tubuhnya sedikit meredup. Gagak kecil mengepakkan sayap di bahunya. Kau merasakan. Itu cukup. Susan mengangkat wajahnya lagi. Bayangan itu kembali mendekat. Namun kali ini, ia tidak mundur. Ia menatapnya. Dan berkata pelan, "Aku melihatmu." Cahaya di tubuhnya berdenyut. Bayangan itu bergetar. Lalu perlahan, menguap seperti asap tertiup angin. Susan terhuyung. Lututnya melemah. Apa yang kulakukan? Kau menerima bahwa ia ada, jawab Gagak Besar. Dan tidak memberinya tempat dalam dirimu. Napas Susan terasa ringan. Seolah beban kecil terangkat. Hutan perlahan kembali terlihat normal. Cahaya-cahaya memudar. Bayangan menghilang.
Namun Susan tahu, ia tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Kau baru saja membuka lapisan pertama, kata Gagak Besar. Berapa banyak lagi? Tanya Susan lemah. Sebanyak yang sanggup kau tanggung. Susan duduk di atas batu. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena kesadaran. Ia tidak lagi sekadar perempuan yang ditinggalkan. Ia adalah seseorang yang bisa melihat sesuatu yang tersembunyi. Dan itu menakutkan. Namun juga memberi makna. Apa aku bisa kembali seperti dulu? Tanyanya pelan. Gagak Besar menatapnya lama. Tidak. Jawaban itu tidak keras. Namun pasti. Susan menutup mata sejenak. Lalu mengangguk pelan. Baiklah. Jika takdirnya berubah, maka ia akan melangkah di jalur baru itu. Ia berdiri perlahan. Apa langkah selanjutnya? Gagak Besar mengepakkan sayapnya lebar. Belajar mengendalikan apa yang kau lihat. Gagak kecil terbang ke udara. Langit di atas lingkaran batu mulai menggelap, meski matahari belum sepenuhnya turun. Susan merasakan perubahan lain. Pendengarannya lebih tajam. Penciumannya lebih peka. Dan di dalam dadanya, cahaya kecil itu masih menyala. Lebih stabil dari sebelumnya. Ia tidak tahu kemana jalan ini akan membawanya. Namun untuk pertama kalinya sejak diusir, ia merasa tidak kosong. Ia merasa dibutuhkan. Dan jauh di antara pepohonan, di tempat yang tak terjangkau mata biasa, sesuatu yang lebih besar dari bayangan kecil tadi mulai bergerak. Mengamati. Menilai. Menyadari bahwa seorang perempuan yang seharusnya patah, kini mulai bangkit. Perjalanan Susan belum selesai. Ia baru saja membuka mata. Dan dunia baru saja menyadari kehadirannya. Senja turun perlahan di atas hutan. Langit berubah jingga pucat, lalu kelabu kebiruan. Udara terasa lebih berat dibanding hari sebelumnya. Susan berdiri di tepi lingkaran batu, merasakan perubahan yang tidak terlihat namun nyata. Sejak matanya dibuka, dunia tidak lagi diam. Ia bisa merasakan getaran halus di udara. Bisikan yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Dan sore itu, getaran itu berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Lebih kuat. Seperti panggilan. Susan memejamkan mata. Di balik kelopak, ia melihat gelombang gelap bergerak di kejauhan. Bukan satu. Bukan dua. Banyak. Ia membuka mata cepat-cepat. Gagak Besar sudah menatapnya. Kau merasakannya, katanya. Susan mengangguk pelan. Ada sesuatu yang bangun. Bukan bangun, jawab suara dalam itu. Ia menyadari. Mendengar kata itu, perut Susan terasa mual. Menyadari apa? Keberadaanmu. Angin berdesir lebih keras. Pepohonan bergoyang tanpa sebab jelas. Gagak kecil terbang rendah, berputar-putar gelisah. Susan memandang ke arah luar lingkaran batu. Kabut tipis mulai merayap masuk dari sela-sela pohon. Namun kabut ini tidak seperti sebelumnya. Ia tidak lembut. Ia bergerak seperti makhluk hidup. Perlahan. Mengalir. Mengelilingi area itu. Apa itu? Bisik Susan. Kegelapan yang lebih tua, jawab Gagak Besar. Kau bilang bayangan berasal dari emosi manusia. Sebagian, ulangnya. Yang ini, tidak. Susan mundur selangkah. Cahaya di dadanya berdenyut,
seolah merespons ancaman itu. Kabut hitam menebal, berhenti tepat di batas lingkaran batu. Tidak bisa masuk, namun tidak pergi. Seperti menunggu. Lalu, suara. Bukan suara dengan kata-kata jelas, namun getaran dalam kepala. Satu kalimat yang terasa seperti bisikan dari dasar bumi. Kau bukan milik mereka. Susan memegang kepalanya. Aku mendengarnya, katanya gemetar. Gagak besar menatap kabut itu tanpa berkedip. Ia mencoba berbicara langsung padamu. Kenapa? Suara Susan melemah. Karena kau bercahaya. Kalimat itu terasa aneh. Cahaya kecil dalam dirinya justru seperti memanggil kegelapan itu. Kabut bergetar. Lalu muncul bentuk samar di dalamnya. Lebih besar dari bayangan sebelumnya. Tinggi. Bertanduk tipis seperti cabang pohon patah. Namun wajahnya tidak jelas. Hanya dua lubang gelap yang lebih pekat dari malam. Susan terhuyung. Aku tidak siap, bisiknya. Tidak ada yang benar-benar siap, jawab Gagak besar. Bentuk itu mengangkat sesuatu yang menyerupai tangan. Kabut di sekelilingnya berputar lebih cepat. Lalu suara itu kembali terdengar di kepala Susan. Kau terluka. Kami tahu luka. Gambar-gambar melintas di benaknya. Ranto. Rumah. Tangis. Penghinaan. Kesepian. Hatinya mencelos. Makhluk itu merasakannya. Kau tidak perlu sendiri. Suara itu menggema lembut. Kami bisa mengisi kekosonganmu. Cahaya di dada Susan bergetar. Sejenak, godaan itu terasa nyata. Tidak lagi sakit. Tidak lagi ditolak. Tidak lagi ditinggalkan. Hanya kosong yang diisi. Apa yang terjadi jika aku mendekat? Tanyanya pelan. Gagak besar menjawab tegas. Kau akan menjadi bagian dari mereka. Dan rasa sakitku tidak akan hilang. Hanya berubah bentuk. Kabut semakin mendekat ke batas lingkaran. Makhluk itu kini jelas terlihat dalam bayangan. Tubuhnya seperti asap padat. Matanya kosong. Namun tatapannya intens. Kau marah. Susan menggigit bibirnya. Ia memang marah. Ia marah pada Ranto. Marah pada takdir. Marah pada dirinya sendiri. Marah bukan berarti aku milikmu, katanya pelan. Makhluk itu tertawa. Bukan suara biasa. Lebih seperti retakan batu besar yang pecah. Kau tidak diterima dunia manusia. Susan mengepalkan tangan. Dunia manusia mungkin menolakku, katanya, suaranya bergetar namun tegas. Tapi aku tidak akan menolak diriku sendiri. Cahaya di tubuhnya menyala lebih terang. Kabut bergolak. Makhluk itu mundur sedikit. Namun belum pergi. Gagak tidak akan selamanya melindungimu. Susan menoleh pada Gagak besar. Benarkah? Kami bukan perisai, jawabnya. Kami hanya menunjukkan jalan. Makhluk itu kembali bersuara. Kau bisa memilih kami. Dan tak ada lagi rasa takut. Susan memejamkan mata. Ia merasakan luka lama itu. Rasa ditolak. Rasa tidak cukup. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih kuat. Keputusan. Ia membuka mata. Aku tidak ingin bebas dari rasa sakit dengan menjadi sesuatu yang bukan diriku. Makhluk itu diam. Kabut berhenti bergerak.
Cahaya di lingkaran batu memancar lebih terang. Susan melangkah satu langkah ke depan. Jika dunia gelap, katanya, aku akan belajar berdiri di dalamnya. Tapi bukan sebagai bayangan. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah, seperti gemuruh jauh. Kabut mulai menipis. Namun sebelum benar-benar menghilang, suara terakhir itu bergema di kepala Susan. Kami akan kembali. Lalu semuanya sunyi. Hutan kembali seperti semula. Udara terasa ringan. Susan hampir roboh. Gagak kecil segera hinggap di pundaknya. Gagak besar mendekat. Kau menolak panggilan pertama. Berapa banyak lagi? Tanya Susan lelah. Sebanyak yang dibutuhkan untuk menguji siapa dirimu. Susan tertawa pelan, meski matanya berkaca-kaca. Dulu aku diuji dengan kesedihan. Sekarang dengan kegelapan. Kesedihan dan kegelapan sering berjalan bersama, jawab gagak itu. Susan menatap ke arah tempat kabut tadi muncul. Ia tahu makhluk itu belum selesai. Namun kali ini, ia tidak merasa selemah dulu. Ia merasa takut. Ya, namun juga sadar bahwa kekuatan bukan berarti tanpa rasa takut, melainkan tetap berdiri meski takut. Langit kini benar-benar gelap. Bintang pertama muncul. Susan menarik napas dalam-dalam. Apa aku akan bisa menghadapinya lagi? Gagak besar menatap langit. Selama kau memilih dirimu sendiri, ya. Susan mengangguk pelan. Malam itu tidak ada lagi kabut. Namun jauh di luar hutan, di tempat yang tidak bisa dilihat mata biasa, kegelapan berkumpul. Mereka telah merasakan cahaya baru. Dan cahaya itu tidak akan dibiarkan tumbuh tanpa perlawanan. Sementara itu, di tengah lingkaran batu, seorang perempuan yang dulu diusir tanpa tujuan, kini berdiri sebagai sesuatu yang lain. Belum kuat, belum sempurna, namun telah memilih. Dan pilihan itu membuat dunia mulai berubah. Malam setelah pertemuan itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada kabut. Tidak ada bayangan merayap di antara pohon. Namun Susan tahu, ketenangan ini bukan berarti aman. Ia duduk di atas batu besar di tengah lingkaran, menatap kedua tangannya sendiri. Cahaya lembut itu masih ada. Berdenyut pelan. Hidup. Aku hampir tergoda, katanya lirih. Gagak besar bertengger di atas batu yang lebih tinggi. Hampir bukan berarti jatuh. Tapi aku merasakannya, tawaran itu. Susan menunduk. Untuk tidak merasa sakit lagi. Gagak kecil mengepakkan sayapnya pelan. Kau tidak bisa melawan sesuatu yang tidak kau pahami, kata gagak besar. Dan kau belum sepenuhnya memahami lukamu sendiri. Susan terdiam. Aku tahu lukaku, bantahnya pelan. Aku ditinggalkan. Itu peristiwa, jawabnya. Bukan akar. Kata itu membuat napas Susan tertahan. Akar. Angin malam menyentuh wajahnya. Ia memejamkan mata. Kalau begitu, apa akarnya? Masuklah ke dalamnya. Suara gagak besar terdengar lebih dalam dari biasanya. Bukan untuk menolaknya, tapi untuk menyentuhnya. Susan membuka mata cepat. Menyentuhnya? Itu akan lebih menyakitkan. Ya. Jawaban itu tanpa ragu. Dan justru karena itu, Susan tahu ia harus melakukannya. Ia berdiri perlahan di tengah lingkaran batu. Apa yang harus kulakukan? Tutup mata.
Jangan melawan apapun yang muncul. Susan menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Gelap. Namun bukan gelap hutan. Gelap yang berbeda. Lebih dalam. Perlahan, ia merasa tanah di bawah kakinya menghilang. Ia seperti berdiri di ruang kosong. Lalu muncul bayangan samar. Rumah kecilnya. Pintu kayu yang ia kenal. Ia melangkah mendekat. Pintu itu terbuka sendiri. Di dalam, ia melihat dirinya sendiri. Versi yang lebih dulu. Duduk di lantai. Menangis. Memeluk lutut. Susan yang berdiri mematung. Itu dirinya. Dengan wajah penuh rasa tidak cukup. Aku gagal, bisik bayangan itu. Susan merasakan perih di dadanya. Aku tidak bisa memberi anak, aku tidak berguna. Setiap kalimat seperti pisau kecil. Ia ingin menutup telinga. Namun suara gagak besar terdengar samar di kejauhan. Jangan melawan. Susan mendekat pada bayangan dirinya. Semakin dekat, semakin jelas rasa sakit itu. Seolah ia kembali ke hari itu. Kembali mendengar pintu ditutup keras. Bayangan dirinya menoleh. Matanya merah. "Kau siapa?" tanyanya. Susan terdiam. "Aku, kau." Bayangan itu tertawa pahit. "Kalau kau aku, kenapa kau berdiri? Kenapa kau tidak hancur?" Pertanyaan itu membuat Susan goyah. Karena sebagian dirinya memang masih hancur. "Aku hampir hancur," jawab Susan pelan. "Tapi aku berjalan." "Untuk apa?" Bayangan itu berdiri. "Untuk menjadi aneh? Untuk berbicara dengan burung? Untuk melihat kegelapan?" Susan mengepalkan tangan. "Kau marah," katanya pelan. "Aku lelah," teriak bayangan itu. "Aku lelah merasa tidak cukup." Kata-kata itu menggema di ruang kosong. Dan Susan akhirnya mengerti. Akarnya bukan sekadar ditinggalkan. Akarnya adalah keyakinan bahwa dirinya tidak cukup. Tidak cukup sebagai istri. Tidak cukup sebagai perempuan. Tidak cukup sebagai manusia. Air mata jatuh dari mata Susan yang berdiri. Ia mendekat lebih jauh. Bayangan itu mundur. "Jangan dekati aku," katanya. "Aku memalukan." Susan menggeleng pelan. "Tidak." Ia mengulurkan tangan. "Aku melihatmu." Bayangan itu gemetar. "Aku lemah." "Kau terluka." "Aku gagal." "Kau mencoba." Setiap jawaban terasa seperti menarik duri dari luka lama. Bayangan itu menangis. "Aku tidak ingin sendirian." Susan menahan napas yang bergetar. "Aku juga." Hening menyelimuti ruang itu. Lalu perlahan, Susan menyentuh tangan bayangan dirinya. Rasa dingin menyentak tubuhnya. Rasa sakit itu kembali, utuh, tanpa disaring. Tangisan. Penghinaan. Kesepian. Namun kali ini, ia tidak lari. Ia memeluk bayangan itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menjadi kuat. Ia hanya menerima bahwa ia pernah hancur. Dan itu tidak membuatnya hina. Cahaya muncul di sekitar mereka. Awalnya kecil, lalu membesar. Bayangan itu mulai memudar. Bukan karena dihapus, namun karena diserap. Masuk kembali ke dalam diri Susan. Rasa sakit itu tidak hilang, namun berubah.
Tidak lagi liar. Tidak lagi menguasai. Susan membuka mata. Ia kembali berdiri di lingkaran batu. Napasnya berat. Air mata membasahi pipinya. Gagak besar menatapnya dalam-dalam. Kau menyentuh akarnya. Susan mengangguk pelan. Selama ini aku pikir aku terluka karena ditinggalkan, katanya pelan. Ternyata aku sudah lama merasa tidak cukup, bahkan sebelum itu. Gagak kecil mengeluarkan suara lembut. Apa sekarang lukaku hilang? Tanya Susan. Tidak, jawab gagak besar. Namun kini ia menjadi bagian darimu. Bukan tuanmu. Susan menatap dadanya. Cahaya di dalamnya berubah. Lebih hangat. Lebih stabil. Tidak sekadar berdenyut. Ia terasa menyatu. Namun sebelum ia sempat merasa lega, angin tiba-tiba berubah arah. Dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Kabut tipis muncul di luar lingkaran. Namun kali ini bukan pekat. Lebih halus. Lebih cerdas. Seolah mengamati dari jauh. Susan menoleh. Dia kembali. Tidak sepenuhnya, jawab gagak besar. Namun ia merasakan perubahanmu. Susan berdiri lebih tegak. Ia tidak gemetar seperti sebelumnya. Karena kali ini, ia tahu sesuatu. Kegelapan di luar tidak sekuat kegelapan yang tidak diakui di dalam. Dan ia baru saja menghadapi miliknya sendiri. Kabut itu perlahan mundur. Tidak menyerang. Hanya mengawasi. Susan menarik napas panjang. Aku pikir melawan kegelapan berarti menghancurkannya, katanya pelan. Tidak, jawab gagak besar. Kadang berarti mengenali bagian darinya yang hidup dalam dirimu, dan memilih untuk tidak memberinya kendali. Susan mengangguk. Langit malam tampak lebih jernih. Bintang-bintang terlihat lebih terang. Ia tidak lagi hanya perempuan yang diusir. Ia adalah perempuan yang telah berdamai dengan luka terdalamnya. Belum sempurna. Belum selesai. Namun lebih utuh. Dan jauh di balik hutan, sesuatu yang lebih besar dari makhluk kabut mulai bergerak. Bukan hanya karena cahaya Susan, namun karena ia kini tidak lagi retak di dalam. Dan cahaya yang utuh adalah sesuatu yang jauh lebih sulit dipadamkan. Pagi datang tanpa suara burung. Itu hal pertama yang disadari Susan saat membuka mata. Biasanya, hutan menyambut fajar dengan desiran lembut dan kicau yang saling bersahutan. Namun hari itu, hening. Terlalu hening. Susan duduk perlahan dari tempatnya bersandar di batu besar lingkaran itu. Udara terasa lebih berat. Bukan sekadar dingin. Seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Gagak kecil sudah terjaga, mondar-mandir gelisah di tanah. Gagak besar bertengger tinggi, menatap ke arah pepohonan luar. Mereka tidak datang seperti kemarin, kata Susan pelan. Tidak, jawab gagak besar. Kemarin adalah panggilan. Hari ini adalah perburuan. Kata itu membuat tengkuk Susan meremang. Perburuan. Karena aku menolak, tanyanya. Karena kau tidak lagi retak, jawabnya. Cahaya yang utuh lebih mengancam daripada yang rapuh. Susan berdiri. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan seperti yang telah diajarkan. Dan ia merasakannya. Bukan satu sumber. Bukan satu makhluk. Banyak. Bergerak di antara pohon. Mengelilingi. Tidak tergesa. Namun pasti.
Mereka mengitari kita, bisiknya. Gagak kecil mengepakkan sayap cepat. Lingkaran batu yang selama ini terasa seperti tempat aman kini terasa seperti pusat target. Kabut mulai muncul lagi. Namun berbeda dari sebelumnya. Tidak tebal. Tidak menggoda. Ia bergerak rendah di tanah, seperti bayangan hidup. Dan dari dalamnya, muncul sosok-sosok. Lebih kecil dari makhluk bertanduk itu. Namun lebih banyak. Bentuknya tidak utuh. Seperti manusia yang meleleh. Wajah mereka kabur, tetapi mata mereka kosong. Susan menelan ludah. Mereka bukan yang kemarin. Tidak, jawab Gagak besar. Mereka adalah yang tertarik pada cahaya. Kenapa cahaya menarik mereka? Karena mereka tidak memilikinya. Makhluk-makhluk itu berhenti di luar batas lingkaran batu. Mereka tidak bisa masuk. Namun mereka tidak perlu. Salah satu dari mereka mengangkat tangan panjangnya. Udara di sekitar Susan tiba-tiba terasa sesak. Cahaya di dadanya bergetar. Ia terhuyung. Mereka menarik sesuatu dariku, katanya terengah. Fokus, perintah Gagak besar. Makhluk-makhluk itu mulai bergerak berputar. Perlahan. Seperti pusaran. Dan Susan menyadari. Mereka tidak menyerang tubuhnya. Mereka menyerang pikirannya. Tiba-tiba, suara-suara muncul. Bisikan. Tumpang tindih. Kau tetap tidak cukup. Kau hanya berpura-pura kuat. Kau akan ditinggalkan lagi. Kau sendirian. Susan memegang kepalanya. Aku sudah menghadapi ini, bisiknya. Namun suara-suara itu semakin keras. Lebih banyak. Lebih tajam. Gagak kecil terbang mengitari kepalanya, seolah mencoba mengusir kabut itu. Ini bukan luka lama, kata Gagak besar. Ini sisa-sisa yang belum kau sadari. Salah satu makhluk melangkah lebih dekat. Batas lingkaran bergetar. Retak tipis muncul di tanah batu. Susan terkejut. Mereka bisa masuk. Jika kau goyah. Kalimat itu menghantam lebih keras dari makhluk manapun. Susan terengah. Suara-suara itu berubah menjadi gambaran. Ia melihat dirinya kembali di depan rumah. Namun kali ini bukan ranto yang menutup pintu. Desa seluruhnya berdiri di belakangnya. Menatap. Menghakimi. Ia melihat dirinya tua. Sendirian. Tidak dicintai. Cahaya di dadanya meredup. Makhluk-makhluk itu mendesis pelan. Retakan di lingkaran melebar. Susan hampir jatuh berlutut. Kenapa? Ini masih ada, bisiknya. Karena luka tidak hilang hanya karena kau menyentuhnya sekali, jawab Gagak besar. Setiap kali kau tumbuh, kegelapan mencoba bentuk baru. Salah satu makhluk melompat ke batas lingkaran. Tangannya yang seperti asap menembus retakan tipis. Ujung jarinya hampir menyentuh kaki Susan. Udara membeku. Jantung Susan berdegup keras. Ia ingat pertemuan dengan makhluk bertanduk itu. Tawaran tanpa rasa sakit. Ia ingat bayangan dirinya yang menangis. Dan ia ingat satu hal. Ia memilih dirinya sendiri. Susan menarik napas panjang. Suara-suara itu tidak berhenti. Namun kali ini ia tidak mencoba membungkamnya. Ia berbicara. Kau benar, katanya pelan, namun jelas. Aku takut akan ditinggalkan lagi. Makhluk itu berhenti. Kau benar.
Aku tidak selalu merasa cukup. Kabut bergetar. Dan mungkin, aku memang akan merasa sendirian lagi suatu hari nanti. Retakan tidak melebar lagi. Cahaya di dadanya berdenyut lebih stabil. Tapi rasa takut itu bukan milikmu, lanjut Susan. Itu milikku. Dan aku tidak memberikannya padamu. Tangan makhluk yang hampir menyentuhnya mulai memudar. Makhluk-makhluk lain mengeluarkan suara rendah. Seperti kecewa. Seperti marah. Susan melangkah maju. Jika kau hidup dari rasa takut, katanya, maka kau tidak akan menemukan makanan di sini. Cahaya di tubuhnya menyala lebih terang dari sebelumnya. Bukan menyilaukan, namun padat, utuh. Lingkaran batu bersinar mengikuti. Retakan menutup. Makhluk-makhluk itu mundur satu persatu. Kabut mulai terurai. Namun sebelum benar-benar hilang, sosok lebih besar muncul di belakang mereka. Makhluk bertanduk itu tidak sedekat sebelumnya, namun cukup jelas. Mereka gagal. Suaranya tenang. Susan menatapnya tanpa gemetar. Kau yang mengirim mereka. Mereka datang sendiri. Cahaya memanggil. Kau tidak akan mendapatkannya. Makhluk itu diam. Lalu berkata pelan. Kita akan lihat. Kabut lenyap. Hutan kembali sunyi. Namun bukan sunyi kosong. Sunyi setelah badai kecil. Susan terjatuh berlutut. Tubuhnya lelah. Namun tidak hancur. Gagak kecil hinggap di pundaknya. Gagak besar turun mendekat. Kau berdiri, katanya. Susan tertawa lemah. Aku hampir tidak. Tapi kau melakukannya. Susan menatap tangannya. Cahaya itu kini berbeda. Lebih dalam. Lebih berat. Ia tidak hanya bisa melihat kebenaran. Ia bisa mempertahankannya. Mereka akan kembali, katanya pelan. Ya, jawab gagak besar. Karena kini kau bukan sekadar melihat. Kau menghalangi. Susan memandang ke arah hutan luar. Ia tahu ini belum selesai. Makhluk bertanduk itu belum benar-benar bergerak. Hari ini hanyalah ujian awal. Namun satu hal menjadi jelas. Cahaya dalam dirinya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia adalah sesuatu yang mengubah keseimbangan. Dan sesuatu yang mengubah keseimbangan akan selalu diburu. Susan berdiri perlahan. Apa aku cukup kuat? Gagak besar menatapnya lama. Kekuatan bukan tentang tidak jatuh, katanya. Melainkan tentang memilih bangkit setiap kali jatuh. Susan mengangguk. Langit di atas hutan tampak lebih terang. Namun di kejauhan, awan gelap mulai berkumpul. Perburuan belum selesai. Ia baru saja dimulai. Dan sekarang, bukan hanya kegelapan yang menyadari cahaya itu. Cahaya itu sendiri mulai menyadari betapa besarnya bayangan yang mengincarnya. Hujan turun sebelum malam benar-benar tiba. Bukan hujan biasa. Tetesannya besar, berat, menghantam tanah seperti ketukan yang tergesa. Langit di atas hutan menghitam lebih cepat dari seharusnya. Susan berdiri di tengah lingkaran batu, menatap awan yang berputar tidak wajar. Ada yang berbeda, bisiknya. Gagak kecil terbang rendah, tidak lagi bermain-main seperti biasanya. Gagak besar berdiri diam, namun matanya menyala lebih terang. Ia datang sendiri kali ini, katanya pelan. Susan merasakan getaran yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya.
Bukan sekadar bisikan. Bukan sekadar bayangan kecil. Tekanan itu nyata. Seperti tangan raksasa yang menekan seluruh hutan. Petir menyambar. Untuk sesaat, Susan melihat sesuatu di antara kilatan cahaya. Sosok bertanduk itu lebih jelas, lebih padat, tidak lagi tersembunyi dalam kabut. Ia berdiri jauh di antara pepohonan. Namun kehadirannya terasa tepat di depan dada Susan. "Kenapa sekarang?" tanya Susan. Karena ia tak lagi puas menguji, jawab gagak besar. Ia ingin memastikan. Memastikan apa? Apakah kau benar-benar pantas menjaga cahaya itu? Hujan semakin deras. Air mengalir di sela batu-batu lingkaran. Dan untuk pertama kalinya, Susan melihat retakan tipis muncul kembali di permukaan batu. Namun kali ini bukan karena dirinya goyah, melainkan karena tekanan dari luar. Sosok itu melangkah. Satu langkah. Tanah bergetar. Lingkaran batu berdenyut, berusaha mempertahankan batasnya. Susan berdiri lebih tegak. Ia tahu, ia tidak bisa terus bergantung pada lingkaran ini. Makhluk itu berhenti tepat di luar batas. Kabut tidak lagi menyelimutinya. Tubuhnya seperti asap yang dipadatkan oleh kegelapan. Matanya dua lubang kosong yang menyerap cahaya sekitar. "Kau tumbuh cepat," suaranya menggema di udara, bukan lagi hanya di kepala Susan. "Aku belajar," jawab Susan, suaranya bergetar namun tidak pecah. Belajar tidak cukup. Petir menyambar lagi. Hujan berubah lebih deras, hampir seperti tirai air yang memisahkan dunia. Lingkaran batu mulai bergetar hebat. Retakan melebar. Satu batu kecil terlepas dari tempatnya. Susan terkejut. Lingkarannya. "Perlindungan bukanlah rumah," kata gagak besar. "Dan rumah bukanlah tempat bersembunyi selamanya." Makhluk itu mengangkat kedua tangannya. Udara berputar seperti pusaran besar. Hujan di sekitar lingkaran tidak lagi jatuh lurus, ia melingkar, tertarik ke arah sosok itu. Retakan di batu semakin besar. Suara pecah terdengar. Salah satu batu di sisi barat runtuh. Batas perlindungan terbuka. Kabut hitam langsung merayap masuk. Susan mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang harus kulakukan? Berdiri tanpa lingkaran, jawab gagak besar. Makhluk itu tersenyum, atau setidaknya bentuk wajahnya berubah seperti itu. "Sekarang kita lihat siapa dirimu tanpa perlindungan." Kabut menyentuh kaki Susan. Dingin menjalar cepat ke atas. Suara-suara kembali muncul. Namun lebih kasar. Lebih menyerang. "Kau akan kalah. Kau tidak cukup. Kau hanya manusia." Susan hampir goyah. Namun ia ingat sesuatu. Lingkaran batu bukan sumber kekuatannya. Ia hanya tempat ia belajar. Cahaya itu ada di dalam dirinya. Ia menutup mata sejenak, meski hujan dan angin menghantam wajahnya. Ia merasakan dadanya. Cahaya itu tidak padam. Ia hanya menunggu. Susan membuka mata. "Kau benar," katanya pada makhluk itu. "Aku hanya manusia." Makhluk itu berhenti. Kabut sedikit melambat. Tapi manusia bisa memilih. Angin berputar lebih cepat. Hujan terasa seperti jarum di kulitnya. "Kau hidup dari ketakutan," lanjut Susan. "Tapi aku sudah melihat ketakutanku sendiri.
Aku tidak membutuhkannya untuk bertahan. Makhluk itu melangkah masuk melewati retakan lingkaran. Kini jaraknya hanya beberapa langkah. Tanah di bawah kaki Susan membeku. Kau pikir menerima lukamu membuatmu kuat? Tidak, jawab Susan. Tapi itu membuatku utuh. Cahaya di dadanya menyala. Bukan ledakan. Bukan semburan. Namun cahaya yang padat dan mantap. Ia melangkah keluar dari sisa lingkaran batu. Gagak kecil berseru kencang. Gagak besar tidak menghentikannya. Susan kini berdiri langsung berhadapan dengan sosok itu. Tanpa batas. Tanpa perlindungan batu. Hanya dirinya. Makhluk itu mengulurkan tangan gelapnya. Kabut mengitari tubuh Susan. Kali ini, rasa sakit datang bukan sebagai suara, namun sebagai tekanan nyata di dada. Seolah hatinya diremas. Kau tidak bisa memaksaku menjadi cahaya, desis makhluk itu. Aku tidak ingin memaksamu, jawab Susan terengah. Aku hanya tidak akan menjadi bagian darimu. Cahaya di tubuhnya mulai meluas. Bukan seperti api, namun seperti akar. Menyebar ke tanah, ke udara, ke sisa batu lingkaran. Batu-batu yang retak mulai bergetar. Bukan untuk menutup kembali, namun untuk merespons. Makhluk itu menggeram. Kabut berputar liar. Petir menyambar tepat di antara mereka. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti. Dan dalam kilatan cahaya itu, Susan melihat sesuatu yang tidak ia duga. Di dalam tubuh makhluk itu, ada retakan. Tipis. Hampir tak terlihat. Seperti sesuatu yang pernah terluka. Ia terhenyak. Kau juga, bisiknya. Makhluk itu tersentak. Apa yang kau lihat? Bukan hanya kegelapan, kata Susan pelan. Ada sesuatu yang dulu hancur. Kabut bergolak lebih liar. Jangan. Susan tidak mundur. Kau lahir dari luka yang tidak pernah diakui. Makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan. Angin meledak ke segala arah. Batu-batu lingkaran terangkat sedikit dari tanah. Gagak kecil hampir tersapu. Gagak besar mengepakkan sayap kuat, menahan diri di udara. Kau tidak tahu apa-apa, gema suara makhluk itu. Susan merasakan tekanan hebat. Namun ia tidak menyerang. Ia tidak mencoba menghancurkan. Ia hanya melihat. Seperti yang diajarkan. Melihat kebenaran. Dan kebenaran itu membuat makhluk itu goyah. Cahaya di tubuh Susan tidak membakar. Namun menyinari. Retakan tipis di tubuh makhluk itu tampak lebih jelas. Kabut mulai terurai. Tidak hilang, namun kehilangan kepadatannya. Makhluk itu mundur satu langkah. Lalu satu lagi. Ini bukan kemenangan. Belum. Namun ini bukan kekalahan. Hujan mulai mereda. Angin melemah. Lingkaran batu kini hancur sebagian. Namun tidak sepenuhnya runtuh. Makhluk itu menatap Susan lama. Belum selesai, katanya pelan. Tidak, jawab Susan. Belum. Sosok itu perlahan memudar bersama sisa kabut. Langit tetap gelap. Namun tekanan besar itu menghilang. Susan jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. Gagak kecil segera hinggap di bahunya. Gagak besar turun di depannya. Kau keluar dari lingkaran, katanya. Susan tersenyum lemah. Dan aku masih berdiri.
lingkaran batu memang retak. Perlindungan lama tidak lagi utuh. Namun Susan kini mengerti sesuatu yang lebih penting. Ia bukan penjaga yang bersembunyi di balik batas. Ia adalah bagian dari keseimbangan itu sendiri. Dan jika lingkaran retak, maka mungkin memang sudah waktunya ia melangkah lebih jauh dari tempat perlindungan. Hujan berhenti sepenuhnya. Langit menyisakan awan gelap yang bergerak perlahan menjauh. Namun Susan tahu, makhluk itu belum benar-benar pergi. Ia hanya mundur, mengumpulkan kekuatan. Dan sekarang, pertarungan mereka bukan lagi tentang bujukan. Bukan lagi tentang bayangan kecil. Melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Tentang apakah cahaya bisa tetap utuh di dunia yang terus mencoba meretakkannya.